Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Afina Jahara. Saat ini saya sedang berada di Banjar Dinas Desa Adat Piste, Bakti Seraga Buleleng, Bali, yang akan menguak mitos pohon beringin yang selama ini terkenal dengan misterinya. Selama ini pohon beringin memang dianggap keramat, terlebih lagi jika pohon tersebut telah berumur ratusan tahun. Kesan mistis tentu akan melekat pada pohon beringin tersebut. Penampilan pohon yang rindang dengan kesan mistis tersebut didukung dengan berbagai macam mitos yang beredar di masyarakat. Tidak diketahui sejak kapan rumor mengenai pohon beringin ini didengar oleh masyarakat Banjar Dinas Adat Piste, Bakti Seraga Buleleng, Bali. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau cerita tentang pohon beringin ini, jadi kami dari katakanlah generasi muda ya, jadi bertanya kepada pengelingsir atau orang-orang tua kami, itu semuanya ya, mengatakan bahwa pohon beringin ini istilah Balinya udah dapat, jadi sudah ada. Jadi berkaitan dengan usia umur berapa itu ya sampai saat ini kami masih tetap bertanya-tanya. Karena orang tua dan pengisir-pengisir kami di Desa Adat Piste ini semua mengatakan bahwa itu sudah ada. Nah sehingga kalau mungkin kita berbicara tentang bagaimana secara pohon beringin ini, ya sampai saat ini kami masih juga bertanya-tanya masalah. Bibi menjauhan kelut angin cuma dari jengke gleser subejani keto tiang mengenai sesanganan kau. Jadi kalau pohon beringin itu kesakralannya sangat luar biasa. Jadi yang mana yang dapat dirasakan oleh warga kami ya, masyarakat setempat, dan diyakini bahwa pohon beringin ini memang betul-betul ada maknanya. Jadi yang pertama bahwa kita pernah ya desa kami itu masyarakatnya kecil, jadi jumlah warganya sedikit. Kemudian pegangan atau amongan upacaranya sangat besar. Nah sudah barang tentu amongan yang besar, masyarakat yang sedikit, yang kecil, pasti akan terjadi suatu keluhan. Jadi warga masyarakat itu mengeluh karena begitu besarnya upacara yang harus dilaksanakan. Nah kesakralannya di situ terlihat. Jadi warga kami begitu mengeluh, jadi segala perlengkapan upacara itu muncul seketika. Jadi muncul seketika. Nah disitulah warga masyarakat kami di sini keyakinan dan kepercayaan semakin tumbuh juga. Jadi karena apa yang dikeluhkan itu muncul. Jadi berupa peralatan sesajen. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah juga pada zaman Bupati Hartawan Mataram ya, sampai sempat mengunjungi desa kami di sini. Karena apa? Jadi pada saat itu sama juga. Jadi desa kami sampai saat ini masih memiliki strategi Nunas Paice. Itu nasinya muncul seketika. Tanpa memasak, tanpa menanak, nasi itu muncul kayak gunung.
Jadi itu adalah merupakan suatu berkah juga. Ring Sesunan Riki. Nah sehingga semakin menjadi lagi keyakinan dan kepercayaannya. Karena tanpa memasak, tanpa menanak, nasinya itu muncul. Sampai Bapak Bupati pada saat itu, Pak Artawan Mataram ya, datang ke desa kami untuk meninjau, untuk melihat kesakralannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini pernah terjadi hujan madu. Hujan madu. Jadi hujan madu itu karena itu kelihatannya ya magis gitu ya. Jadi di sini semua ini di sekitar areal puri. Jadi masyarakat pun juga nyangre dan juga termasuk warga-warga yang lain yang di luar dari bahkan di luar dari Kabupaten Buleleng. Gianyar, Badung, Memedek Meriki. Jadi untuk menyaksikan hujan madu yang terjadi di desa kami. Dan kemudian yang lebih sakral lagi, warga kami di sini meyakini bahwa setiap berpergian atau setiap dalam bentuk melaksanakan kegiatan apapun, pasti semuanya memohon di sini. Apalagi kita melaksanakan tugas jauh atau mungkin di luar Bali dan sebagainya, kita selalu memohon di sini. Jadi sehingga warga kami setiap berpergian atau saat mengikuti kegiatan-kegiatan atau event-event apa gitu, pasti mengambil ini daun pohon beringin di bawah. Dan itu sebagai motivasi berdiri dan berjiwa besar bila mana kita sudah membawa daun pohon beringin. Itu keyakinan masyarakat kami. Dan banyak terbukti. Dan anehnya lagi ya, ini juga fakta. Jadi bila mana ada warga kami yang mungkin dia merantau jauh, terus kemudian kawin jauh, bila mana dia tidak ingat dengan susunya di sini, pasti akan menemukan sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Bahkan kehidupannya memprihatinkan sampai saat ini. Jadi itu masih diyakini. Jadi bila mana ada mungkin yang nikah keluar gitu tanpa ingat, terus kemudian lupa, itu pasti akan jalan kehidupannya itu pasti akan mengalami suatu kesulitan. Itu kelebihan daripada keyakinan desa kami terhadap pohon beringin. Jadi seperti itu. Sekalian bibi menjauhman kelut angin cuma dari jegeng lesel subejani keto tiang beangan sesengadan kaon sirat kekuluban bunga duri. Kalau dari Bapak sebagai juru mangku sendiri, bagaimana Pak pengalamannya? Pengalaman untuk masalah dapat yang tapi saya sampaikan. Jadi terus terang aja pada saat itu sesuai dengan keterangan Pak Guru tadi, sebelum terjadi nasinya keagungan yang begitu sempat yang heran dan mata kepala sendiri yang menyaksikan. Sebelum terjadi seperti ini, pohon beringin ini dibuat angin yang pas Kalimantan namun sudah sampai sekarang ini ada suatu biasanya ada suatu tradisi naskaitsen, artinya pada saat geden kari atau saat tidak acaranya itu, jadi keramat desa kami tidak memasak di rumah, memasak semuanya di rumah dan masak dengan makanan persediaan kurang. Kemudian oleh saya tahun yang namanya saya tahun itu trik-trik atau alit-alit atau trik-trik sedikit. Jangan ada semua pokoknya jangan artinya main boh gitu tambah. Nah setelah itu ada saya tahu yang menyaksikan nyata dari tradisi di
kus-kusan itu sebesar itu keluar kenten lagi, keluar asap. Setelah keluar asap itu nasinya yang sekus-kusan itu terus membengkak sampai tingginya 20 cm menjadi 1 meter lebih, bahkan hidup sampai selebarnya aja sampai mencapai 1,5 meter. Kemudian telinga yang 20 cm dan mata kepala yang sendiri yang sampai dari desa tetangga juga lunas tidak habis-habis. Dan itu terjadi pada saat Ranger Penyarikan tadi dia mengatakan tahun 76. Dan itu bisa terjadi sampai 3 tahun kadang-kadang, setahun kadang-kadang, 2 tahun kadang-kadang. Kalau memang pengeredahan desa itu bagus, barangkali mungkin diterima atau tidak dan sebagainya. Dan sampai sekarang itu pun bisa terlaksana. Dan ini udah seperti kayak udah tradisi. Makanya dari segi ilmu modern itu apa sebab? Jadi narkotika ini kurang tahu. Cuma pada saat pertama tahun 76 itu seperti itu, yang 20 cm tingginya sampai mencapai 1 meter, itu banyak hidup. Terus berguguran nasinya sampai berapa kilo itu. Nah itu yang dan mata kepala sendiri yang pertama. Dan saya tambahkan ya, jadi tadi disinggung berkaitan dengan nas paicing. Jadi munculnya nasi itu ya mengatasi keramal kami. Bahkan keramal Karena yang nas paicing itu ada alit-alit, ada kerandan, ada desa lanang, ada desa istri, ada sekego. Jadi warga kami itu tanpa menanak nasi, ini sudah muncul. Jadi diberikan itu, diyakini bahwa itu adalah merupakan mertu buat kita semua. Jadi itu kesakralan banyak yang menjadi fakta, gitu, yang menjadi bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Demikian penjelasan tentang pohon beringin ini oleh narasumber kita yakni Bapak Pilihan Desa Adat, yakni Bapak Jeronimo Supardi MP, dan juga Bapak Juru Mahu Desa yakni Bapak Gede Murah Pertama. Penjelasan dari beliau membuat kita tentunya mengetahui bagaimana sejarah dan mitos dari pohon beringin ini yang saat ini terdengar di telinga masyarakat. Saya Afina Jahara mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Di